Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 15 November 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. XAU USD untuk pagi hari ini harga masih terlihat sangat sempit dan dibuka di atas garis 61,8 dengan teknikal masih tren naik, dan kemarin kita lihat pergerakan juga sangat terbatas, tidak terjadi breakout buy maupun sell, dan hari ini harga masih ditahan di atas garis 61,8 dengan garis moving average MA8 dan 21 masih di area sempit. RSI juga sedikit di atas garis 50 dengan tren masih mendatar. Kemudian untuk momentum MACD juga masih sangat kecil di atas garis 0. ADX berada di garis 25 dengan tren juga masih mendatar. Secara teknikal masih berpeluang untuk buy, dan buy terbaik adalah jika memang harga mampu breakout di atas garis resisten dan RSI terlihat menuju ke area overbought. ADX terlihat naik dari garis 25, maka bisa diikuti dengan buy. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan teknikal masih berpeluang tren naik. Dilihat dari garis moving average 8 dan 21 terjadi penyempitan di pagi hari ini, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. Untuk RSI juga masih berada di garis 50 dengan tren mendatar, dan momentum MACD juga sangat kecil di atas garis 0. ADX masih berada di bawah garis 25 dengan tren yang sedikit naik. Secara teknikal, peluang buy masih bisa diharapkan, dan buy terbaik adalah jika memang harga mampu breakout di atas garis resisten, diikuti dengan RSI menuju ke area overbought dan ADX meningkat dari garis 25. Maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Dilihat dari garis moving average 8 dan 21 juga masih sangat sempit untuk di pagi hari ini. RSI masih berada di bawah, masih berada di garis 50, momentum MACD juga berada di garis 0. ADX berada di bawah garis 25 dengan tren yang mendatar. Secara teknikal ada dua peluang yang bisa kita harapkan di sini, karena melihat jarak dari garis moving average sudah semakin menyempit, berarti berpeluang market bisa berganti arah tren. Jika memang harga mampu breakout support, maka berpeluang untuk terjadi trend down dan bisa diikuti sell jika memang RSI terlihat menuju ke area oversold, diikuti dengan ADX meningkat dari garis 25. Sebaliknya, jika memang harga masih berpeluang untuk naik, maka harus breakout di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju area overbought dan ADX meningkat di atas garis 25. New Zealand USD untuk pagi hari ini juga harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Dilihat dari garis moving average MA8 dan 21 juga terjadi penyempitan di pagi hari ini. Secara teknikal masih berpeluang naik, dan RSI juga berada di garis 50, momentum MACD sangat kecil di atas garis 0. ADX juga masih berada di garis 25. Dilihat dari garis moving average MA55 dan 821, maka di sini kita melihat bahwa sudah terjadi penyempitan dari garis moving average, maka berpeluang terjadi perubahan arah tren jika memang harga mampu breakout di garis support dan diikuti dengan RSI yang terlihat menuju ke area oversold. ADX meningkat dari garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Sebaliknya, jika memang harga mampu breakout di garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju area overbought,
ADX meningkat di atas garis 25, maka masih berpeluang untuk penerusan arah tren dan bisa diikuti buy di atas garis resisten. USD CPY untuk di pagi hari ini harga juga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Secara teknikal masih ada peluang tren turun dan dilihat dari garis moving average 8 dan 21 terjadi menjadi satu di pagi hari ini, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi dan RSI juga berada di garis 50, momentum masih di 0 dan ADX juga berada di garis 25. Dilihat dari tren moving average, maka kita melihat bahwa jarak antara EMA 8 dan moving average 821 semakin menyempit, maka menandakan atau berpeluang terjadi perubahan arah tren yang sebelumnya tren turun bisa menjadi tren naik jika memang harga mampu breakout di garis resisten diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought, ADX meningkat dari garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. Sebaliknya jika memang harga kembali turun dan mampu breakout support, maka terjadi penerusan tren dan bisa diikuti sell di bawah garis support. Aussie USD pagi hari ini juga dibuka di garis Fibonacci di area konsolidasi dan dilihat dari garis moving average 821 sangat sempit di pagi hari ini. RSI juga terlihat masih di garis 50, momentum MACD sangat kecil di atas garis 0 dan ADX juga tren mendatar di bawah garis 25. Secara teknikal masih berpeluang naik, namun jika memang harga terus turun dan mampu breakout support, maka terjadi perubahan arah tren yang bisa diikuti dengan sell jika memang RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX naik dari garis 25. Sebaliknya jika harga kembali naik dan breakout garis resisten, maka terjadi penerusan tren dan bisa diikuti buy di atas garis resisten. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan technical trend turun. Kita lihat dari garis moving average 821 juga masih sempit untuk di pagi hari ini, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi di pagi hari. RSI terlihat sedikit di bawah garis 50, momentum masih sangat kecil di bawah garis 0, dan ADX tren masih mendatar di garis 25. Secara teknikal masih berpeluang untuk sell, karena kita melihat masih cukup jauh jarak EMA 8 dan 55. Dan jika memang harga mampu breakout di bawah garis support, RSI terlihat menuju area oversold, ADX tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis sub. USD Kanada untuk pagi hari ini harga sudah dibuka di garis resisten dan kita sudah melihat ada satu body candle yang di atas garis resisten. Kemudian untuk RSI terlihat naik dari garis 50, momentum MACD baru saja berubah arah atau di atas garis 0, dan ADX tren meningkat dan sekarang sudah berada di garis 25. Secara teknikal ini tervalidasi untuk diikuti dengan buy. Kita tarik untuk stopnya di bawah garis EMA 21. TP kita sesuaikan dengan besaran ATR yaitu di 196, jadi maksimal di 200 pip. Ya, saya pasang di 200 pip. Sekarang kita lihat peluang untuk fundamental yang akan terjadi di hari ini. Hari ini tanggal 15 November 2022. Ada beberapa fundamental yang masuk kategori high impact. Untuk di sesi Eropa nanti siang jam 2 ada dari data dari GBP yaitu climate counting. Ini dari data sebelumnya adalah 25,5 dan forecast untuk nanti siang adalah 17,3. Terjadi penurunan yang cukup panjang atau jauh ini selisihnya. Kita lihat efek terhadap pasar adalah jika aktual lebih
kecil daripada forecast, maka akan terjadi penguatan di mata uang GBP. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini, rumor yang berkembang sebelum data dirilis adalah menguatkan mata uang GBP. Jadi ada tren untuk saat ini GBP sedang menguat. Untuk nanti malam di market Amerika ada Empire State Manufacturing Index dari minus 9,1, forecast untuk nanti malam adalah minus 6,1. Terjadi penurunan, dan kita lihat efek terhadap market adalah jika aktual nanti lebih besar daripada forecast, maka akan terjadi penguatan di mata uang US dollar. Jadi kalau kita lihat sementara untuk saat ini rumornya adalah mata uang US dollar melemah dikarenakan forecastnya lebih kecil daripada data sebelumnya. Untuk PPI dan core PPI antara data sebelumnya dan forecast adalah sama, jadi nanti semua ditentukan saat data dirilis. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk oper market di hari ini. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.